Pernahkah Anda berada dalam situasi di mana seseorang terus-menerus hadir dalam pikiran Anda, bahkan tanpa alasan yang jelas? Meskipun Anda sedang sibuk, hati dan pikiran Anda seolah tetap kembali pada sosok itu. Bahkan ketika malam tiba dan suasana menjadi hening, namanya muncul seperti bisikan lembut yang memenuhi ruang batin Anda. Anda mencoba mengalihkan perhatian dengan pekerjaan, hiburan, bahkan ibadah. Namun entah mengapa, sosok itu tetap ada, seperti bayangan yang tak kunjung sirna. Pertanyaannya adalah, mengapa? Apa maknanya? Apakah ini hanya emosi sesaat, atau justru sebuah isyarat dari sesuatu yang lebih dalam? Dalam ajaran Islam, kita diajarkan bahwa tak ada satu pun yang terjadi secara sia-sia. Setiap perasaan, setiap lintasan pikiran, bahkan hal-hal yang tampak sepele pun memiliki makna dan maksud yang telah digariskan oleh Allah. Ketika seseorang hadir berulang kali dalam benak Anda, jangan buru-buru mengabaikannya. Bisa jadi itu adalah bagian dari takdir, sebuah ujian untuk menyucikan hati, atau bahkan pesan ilahi yang ingin mengetuk kesadaran spiritual Anda. Sebab Allah Maha Lembut dalam caranya berbicara kepada hamba-Nya. Kadang bukan melalui kata-kata, melainkan melalui perasaan yang terus menggugah dan memanggil. Pada video kali ini, kita akan menyelami lebih dalam makna spiritual di balik fenomena ini, melalui cahaya Al-Quran dan sabda Rasulullah. Semoga dengan membuka hati dan pikiran, kita dapat menemukan petunjuk, ketenangan, dan pemahaman yang lebih luas atas apa yang sedang kita alami. Jika Anda merasa video ini menyentuh hati dan memberi manfaat, jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan berlangganan sebagai member untuk mendapatkan konten inspiratif lainnya. Anda juga dapat memberikan super thanks sebagai bentuk dukungan terhadap dakwah kebaikan ini. Setiap bentuk dukungan Anda sangat berarti untuk terus menghadirkan pesan-pesan yang menyentuh jiwa. Mari kita mulai perjalanan batin ini, dan biarkan cahaya hidayah Allah menyapa hati Anda. Bagian 1. Hati dan bisikannya. Hati manusia dalam pandangan Islam bukanlah sekadar organ biologis yang memompa darah, melainkan pusat spiritual yang sangat menentukan arah kehidupan seseorang. Di dalam hatilah tertanam rasa cinta, ketulusan, kerinduan, dan juga kecenderungan kepada kebaikan maupun keburukan. Hati adalah tempat bisikan nurani dan ilham dari Allah mendarat, sekaligus medan tempur bagi bisikan setan dan hawa nafsu. Karena itulah Allah menegaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Quran Surah Al-Hajj ayat 46. Ayat ini mengingatkan bahwa kebutaan sejati bukan terletak pada indera lahiriah, tetapi pada ketidakpekaan hati terhadap kebenaran dan petunjuk ilahi. Ketika seseorang terus hadir dalam pikiran Anda, itu bukan sekadar gejolak mental semata. Pikiran yang berulang kali datang adalah sinyal dari dalam hati Anda. Ia mencerminkan apa yang sedang mengguncang atau mengisi ruang batin. Bisa jadi itu adalah rasa cinta yang tulus, kekhawatiran terhadap seseorang yang Anda pedulikan, atau justru sebuah tanda dari Allah agar Anda lebih waspada dan introspektif. Pikiran yang berulang bukan tanpa sebab, melainkan pertanda bahwa hati sedang mencoba menyampaikan pesan, entah itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, atau untuk menyadari sesuatu yang selama ini luput dari perhatian Anda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ketahuilah, dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati." Hadis riwayat Bukhari.
Hadis ini menegaskan betapa pentingnya menjaga kesehatan spiritual hati. Pikiran kita dan bahkan seluruh tindakan kita akan mengikuti keadaan hati. Jika hati bersih, ikhlas, dan dipenuhi cahaya keimanan, maka pikiran pun akan terarah pada kebaikan. Namun jika hati diliputi oleh dunia, kesedihan, dendam, atau keinginan yang tidak disaring dengan iman, maka pikiran yang muncul pun bisa menjadi kabur dan menyesatkan. Karena itu, ketika seseorang terus hadir dalam benak Anda, jangan langsung menilainya sebagai pertanda duniawi semata. Jadikan itu momen untuk berhenti, merenung, dan mengoreksi diri. Tanyakan pada Allah dalam doa dan sujud Anda, apakah ini ujian, petunjuk, atau peringatan? Biarkan hati Anda berbicara dalam keheningan, dan mintalah cahaya dari Allah agar pikiran Anda dibimbing menuju kebenaran. Sebab hati yang jernih adalah kunci untuk mengenali mana yang benar-benar dituntun olehnya dan mana yang hanya ilusi perasaan semu. Bagian 2. Tanda atau ujian. Dalam perjalanan spiritual seorang hamba, tidak jarang Allah menguji hati melalui hal-hal yang tampak sederhana, namun sangat menggugah, seperti pikiran tentang seseorang yang tak kunjung hilang dari benak. Dalam situasi seperti ini, wajar jika muncul pertanyaan dalam hati, apakah ini tanda dari Allah? Apakah orang ini bagian dari takdir hidup saya? Atau justru ujian yang menguji kesabaran dan keimanan saya? Sebab, dalam Islam, tidak ada satupun yang terjadi secara kebetulan. Semuanya berada dalam skenario agung Allah yang penuh hikmah. Namun, membedakan antara tanda dan ujian memerlukan kepekaan hati dan kedalaman perenungan. Allah telah menjelaskan dalam Al-Quran, kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, dan kepada kamilah kamu akan dikembalikan. Quran Surah Al-Anbiya ayat 35. Ini menunjukkan bahwa ujian tidak selalu hadir dalam bentuk kesulitan, kesedihan, atau penderitaan. Kadang, ujian datang dalam bentuk sesuatu yang tampak menyenangkan, rasa suka, keterikatan emosional, atau harapan terhadap seseorang. Justru disitulah keimanan diuji. Apakah Anda mampu menjaga hati tetap bersandar kepada Allah? Atau Anda mulai menaruh harapan lebih kepada makhluk? Jika pikiran tentang seseorang mengarahkan Anda kepada doa, mendekatkan diri kepada Allah, atau memunculkan niat tulus untuk membantu dan memperbaiki diri, mungkin itu adalah bentuk ilham atau petunjuk darinya. Tapi jika sebaliknya, jika hal itu menimbulkan kegelisahan, membuat hati terombang-ambing antara harapan dan kekecewaan, mengganggu konsentrasi dalam ibadah, atau melemahkan kedekatan dengan Allah, maka besar kemungkinan Anda sedang diuji. Mungkin Allah sedang menguji sejauh mana Anda mampu mengendalikan hati dan menjaga keikhlasan. Maka dari itu, tanyakanlah pada diri Anda sendiri secara jujur, apakah memikirkan orang ini membawa saya pada ketenangan atau justru kecemasan? Apakah ia membawa saya lebih dekat kepada Allah atau malah menjauh? Apakah saya menjadi lebih baik karena mengingatnya? Atau justru lalai dari kewajiban saya sebagai hamba? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini adalah cermin yang akan menunjukkan apakah kehadiran seseorang dalam pikiran Anda adalah rahmat atau ujian untuk menyucikan hati dan memperkuat keimanan Anda kepada Sang Maha Pemberi Takdir. Bagian 3. Cinta, keterikatan, dan takdir. Dalam kehidupan ini, salah satu penyebab paling kuat dari pikiran yang tak kunjung reda tentang seseorang adalah cinta dan keterikatan emosional. Hati manusia diciptakan dengan fitrah untuk mencintai, merindukan, dan terhubung dengan sesama. Ketika seseorang meninggalkan bekas yang mendalam, baik melalui kebaikannya, perhatiannya, atau bahkan kenangan yang tak terlupakan,
maka ruh kita bisa merasa dekat dengannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ruh-ruh itu seperti tentara yang berbaris, yang saling mengenal akan saling dekat, dan yang tidak saling mengenal akan saling menjauh. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memberi isyarat bahwa keterikatan batin bukanlah hal aneh. Itu bagian dari fitrah manusia yang Allah ciptakan. Namun dalam Islam, cinta bukanlah satu-satunya faktor penentu jalan hidup. Keterikatan emosional tidak selalu berarti seseorang ditakdirkan menjadi bagian dari masa depan kita. Takdir tidak ditentukan oleh perasaan semata, tetapi oleh apa yang telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Jika seseorang memang telah Allah tetapkan untuk menjadi bagian dari hidup Anda, maka Anda tidak perlu memaksakan pertemuan itu. Allah akan menyusun skenario terbaik yang mempertemukan kalian dalam kebaikan, dalam jalan yang halal, dan dalam waktu yang paling tepat. Sebaliknya, jika ia bukan bagian dari takdir Anda, maka sekeras apapun Anda berusaha, pertemuan itu tidak akan terjadi. Dan itu bukan bentuk penolakan, melainkan perlindungan dari sesuatu yang tidak baik bagi Anda. Seringkali Allah mengizinkan seseorang hadir dalam pikiran kita, bukan agar kita berlari mengejarnya, tetapi agar kita merenung. Bisa jadi itu adalah dorongan untuk menyadari bahwa hati kita sedang terlalu bergantung pada makhluk, bukan pada Sang Pencipta. Pikiran yang berulang itu bisa menjadi sinyal dari Allah agar kita menoleh kembali padanya dan memperbaiki arah hidup kita. Sebab bisa jadi rasa yang tumbuh itu bukan untuk mempersatukan, tapi untuk menyadarkan. Bukan untuk mendekatkan kepada seseorang, melainkan untuk mendekatkan kembali hati kepada Allah yang Maha mengetahui apa yang terbaik bagi kita. Maka, lepaskanlah apapun yang membuat Anda jauh dari Allah. Jika rasa itu murni dan suci, biarkan ia hidup dalam doa, bukan dalam penantian yang menyakitkan. Yakinlah bahwa takdir yang Allah tuliskan untuk Anda tak akan pernah salah alamat. Apa yang tertulis untuk Anda pasti akan menemukan jalannya, bahkan jika seluruh dunia menolaknya. Dan apa yang bukan untuk Anda tak akan pernah bisa dimiliki, meski Anda mati-matian mengejarnya. Serahkan semuanya pada Allah, karena Dia lebih tahu isi hati Anda dan lebih tahu siapa yang benar-benar pantas mengisi ruang di dalamnya. Bagian 4, menjaga hati dan langkah praktis. Tidak setiap pikiran tentang seseorang adalah sebuah pertanda yang harus ditindaklanjuti. Ada kalanya, pikiran yang berulang itu justru merupakan gangguan batin yang mengaburkan ketenangan jiwa. Bahkan, dalam banyak kasus, bisikan tersebut datang dari setan, yang tujuannya semata-mata adalah untuk menggoyahkan fokus dan keimanan kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang akan bersama dengan orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari. Maka sangat penting bagi kita untuk berhati-hati dalam memilih siapa yang kita izinkan untuk tinggal dalam hati. Karena seseorang yang kita cintai di dunia bisa menjadi penyebab selamat atau justru celaka di akhirat. Allah mengingatkan dalam Al-Quran, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Quran Surah Syadayat 26. Ini adalah peringatan bahwa cinta dan keterikatan yang tidak dikendalikan oleh iman bisa mengarahkan kita jauh dari kebenaran. Oleh karena itu, saat seseorang terus hadir dalam pikiran, kita harus mampu membedakan apakah ini datang dari cahaya petunjuk atau dari nafsu dan bisikan syaitan. Hati yang dijaga akan selalu mencari jalan kembali kepada Allah. Sementara hati yang dibiarkan terbuka untuk setiap lintasan pikiran bisa mudah tersesat. Untuk menjaga hati
tetap tenang dan terarah, Islam mengajarkan langkah-langkah yang sangat praktis. Pertama, berdoalah kepada Allah dengan penuh kerendahan hati. Mohonkan petunjuk, apakah orang itu memang baik untuk Anda? Jika iya, semoga Allah mendekatkan. Jika tidak, semoga Allah menghapusnya dari ingatan dan hati Anda. Kedua, lakukan salat istikharah, sebuah sunnah yang sangat kuat dalam meminta keputusan terbaik dari Allah. Ketiga, jagalah hati Anda dari cinta yang berlebihan. Biarkan cinta itu tumbuh dalam batas syariat, bukan dalam kebebasan perasaan yang menyesatkan. Keempat, alihkah pikiran Anda dengan aktivitas-aktivitas yang menumbuhkan iman, seperti membaca Al-Quran, berzikir, dan berkumpul dengan orang-orang saleh. Dan kelima, percayalah pada takdir Allah, karena apa yang ditulis untuk Anda pasti akan datang pada waktu yang tepat. Menjaga hati bukan berarti menolak cinta, tapi memelihara kesuciannya. Bukan berarti menutup diri, tapi menyerahkan keputusan pada Allah yang Maha Mengetahui. Jangan biarkan hati Anda menjadi ladang bagi kegelisahan dan bayang-bayang yang tidak pasti. Jadikan ia taman yang penuh cahaya, tempat di mana hanya cinta kepada Allah yang tumbuh subur. Dan percayalah, ketika Anda mengutamakan Allah dalam setiap hal, Dia akan mempertemukan Anda dengan yang terbaik, bukan sekadar yang diinginkan, tapi yang benar-benar dibutuhkan jiwa Anda. Terakhir, ketika seseorang terus hadir dalam pikiran, jangan terburu-buru menyimpulkan. Bisa jadi itu adalah tanda, ujian, peringatan, atau bahkan perlindungan dari Ilahi. Kuncinya bukan mengikuti perasaan, tapi kembali kepada Ilahi. Jika Dia memang ditulis untuk Anda, Ia akan hadir dalam hidup Anda dengan cara yang damai, bukan membingungkan. Dan jika tidak, maka yakinlah bahwa Allah sedang menjaga Anda dari sesuatu yang bisa menyakiti hati dan jiwa Anda. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Tinggalkan keraguan, lepaskan beban hati. Sambutlah kedamaian yang datang dari ketundukan sepenuhnya kepada Allah. Semoga Allah membimbing hati kita, memberi kejelasan dalam hidup, dan menganugerahkan yang terbaik di dunia dan di akhirat. Amin.